Selamat datang di podcast Meet the Expert. Memasuki musim hujan seperti saat ini, resiko terkena infeksi dan penyakit lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya curah hujan yang juga diikuti dengan naiknya kelembapan udara akan mendukung pertumbuhan virus dan bakteri semakin cepat. Di sisi lain, ketika musim hujan paparan sinar matahari cenderung berkurang sehingga dapat memicu penurunan daya tahan tubuh kita, hingga tentunya mudah terserang penyakit. Nah, Swipers, untuk menghadapi musim hujan nanti, yuk kita persiapkan diri dengan mengenal berbagai penyakit umum yang biasa terjadi agar Swipers bisa lebih siap dan lebih waspada dalam penanganan dan pencegahannya. Bersama saya, Immanuel Tegalung, sudah hadir di studio SwiperX, Anissa Widiandini sebagai Digital Detailing Executive Haleon, dan tentunya juga Mbak Grace Larasati sebagai Brand Activation Assistant Haleon. Welcome back mbak-mbakku. Halo Pak Iman, kita ketemu lagi. Sekarang hijau-hijau. Iya, sekarang hijau-hijau. Oke. Sudah stop sampai di situ ya. Sampai di situ aja. Ini kalau zaman dulu, orang dulu tuh ngomongnya kalau sudah masuk bulan yang berakhiran betul. Berarti mau hujan. Betul. Nah, kalau kita ngomong musim hujan nih, kenapa banyak penyakit bermunculan? Oke, sebenarnya alasannya itu ada banyak sih Pak Iman. Yang pertama itu adalah perubahan cuaca yang ekstrim, suhu yang ekstrim gitu kan. Mungkin kemarin kayaknya kita panas banget gitu ya, sekarang kok tiba-tiba udah hujan gitu kan. Nah, perubahan suhu yang ekstrim ini itu akan menyebabkan perubahan suhu badan kita itu ada penurunan juga secara mendadak, sehingga kekebalan tubuh kita itu juga menurun gitu kan. Kemudian yang kedua itu adalah tingkat kelembapan yang tinggi. Musim hujan tentunya pastikan udara itu lembab ya. Nah, udara yang lembab ini akan menyebabkan banyaknya virus dan bakteri lebih mudah berkembang biak ke dalam kondisi kita nih, ke dalam kondisi badan kita gitu. Kemudian yang ketiga, kurang terpapar sinar matahari karena kan mungkin awan kayaknya mendung terus gitu kan. Sedangkan sinar matahari ini memiliki vitamin D yang penting banget dalam menjaga kekebalan tubuh kita gitu. Jadi makanya kita jadi mudah sakit gitu. Kemudian yang terakhir mungkin minimnya aktivitas fisik. Mungkin kan suasana-suasana hujan bikin gloomy, jadi bikin mager gitu ya. Jadi enaknya rebahan, tidur aja. Nah, kurang gerak jadi bikin daya tahan tubuh juga menurun gitu kan. Seharusnya kan kita walaupun di musim hujan tetap ada semangat olahraga biar menjaga kekebalan tubuh kita. Jadi itu sih yang biasanya sering. Berarti harus ada yang kita persiapin dong dalam menyambut musim hujan ini. Apa aja nih? Betul. Mungkin yang pertama vitamin ya. Vitamin kan seperti tadi ya saya sudah jelaskan berkali-kali kalau rentan banget nih kekebalan tubuh kita menurun. Jadi kita harus sedia vitamin. Kemudian ya biasa ya hujan kita harus sedia payung, jas hujan, jaket supaya melindungi suhu badan kita. Kemudian jangan lupa untuk cuci tangan dan masker. Kemudian juga untuk hindari makanan-makanan yang tidak higienis, tidak sehat. Jadi ya budayakan makan-makan yang sehat aja, konsumsi yang sehat. Kemudian jangan lupa yang tadi, yang paling penting rajin berolahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, biasanya pasti ada penyakit yang akrab dengan musim hujan. Gimana tuh? Oke, kalau untuk penyakitnya sendiri sebenarnya memang bermacam-macam ya Pak. Biasanya yang terkait dengan hujan kayak misalnya demam berdarah, tipes, diare, ispa. Tapi emang yang paling umum dijumpai saat musim hujan adalah batuk dan pilek, atau biasa kita sebutnya common cold gitu Pak. Penyebabnya apa sih itu Mbak? Nah, kalau ditanya penyebabnya apa, sebetulnya tuh ada banyak jenis virus nih yang bisa menyebabkan batuk pilek ini. Tapi yang paling umum dijumpai itu adalah karena rhinovirus. Dimana penularan virus batuk pilek ini tuh bisa terjadi dari satu orang ke orang lain. Misalnya saya pilek, saya nggak bersinnya nggak ditutup, akhirnya kena ke barang-barang nih, kena meja. Pak Iman nggak sengaja nih nyentuh mejanya. Terus habis itu Pak Iman nggak cuci tangan nih. Balik lagi ke poin yang tadi Grace sudah sampaikan, karena tidak rajin cuci tangan, nggak sengaja pegang mata, hidung. Akhirnya masuklah tuh virusnya dari situ, akhirnya kena pilek gitu sih Pak. Cuman kalau mau ngomongin ini semua, itu sebetulnya ada perjalanan penyakit dari flu dan batuk yang perlu kita pahami dulu nih Pak. Dimana misalnya setelah kita udah terpapar virus penyebab batuk pilek nih, dan virusnya masuk ke dalam tubuh kita, biasanya akan ada masa inkubasi tuh, kurang lebih selama 12-72 jam. Setelah itu baru deh muncul gejala awalnya. Awalnya mungkin pertama kita ngerasa nggak nyaman dulu nih, mungkin kalau bahasa Perancisnya greges gitu badannya ya Pak ya. Jadi mungkin tenggorokan mulai gatel, hidung mulai gatel juga atau berair, itu selama 1-3 hari. Kemudian kita diemin aja, dia akan berkembang nih penyakitnya. Muncul gejala lain di hari keempat dan hari kelima. Biasanya mulai nih badannya nggak enak, bersin-bersin, pengennya tiduran aja di rumah. Kadang udah mulai muncul nih sakit kepala. Terus habis itu
udah ada lendir-lendir juga nih, baik itu di hidung ataupun di tenggorokan kita. Dan akhirnya kita masih diemin aja nih, kita diemin sehingga batuk pilek itu tuh biasanya terjadi kurang lebih selama 1 minggu. Dan kadang juga beberapa gejala bisa bertahan lebih lama gitu ya Pak. Nah lama-lama nanti masuk ke hari ke 14 sampai ke 21 tuh biasanya pileknya udah nggak ada, tapi nyisa batuknya. Tinggal nih batuknya kering atau batuknya berdahak. Tapi itu memang suatu siklus fase yang pasti akan dialami gitu, kurang lebih 1 sampai 21 hari gitu Pak perjalanan. Bicara terapi non farmakologi atau farmakologinya sendiri lah, itu gimana pertolongan pertamanya? Oke, mungkin pertolongan pertama dari non farmakologi dulu kali ya. Ketika nanti badan sudah merasa tidak nyaman seperti yang dijelasin oleh Kanisa tadi, langkah pertamanya itu adalah istirahat gitu ya. Jadi jangan dipaksakan untuk berkegiatan, kita istirahat dulu, tidur untuk 1 hari itu jangan kurang dari 7 jam gitu. Kemudian yang kedua, perbanyak minum gitu ya, perbanyak minum minimal 8 sampai 10 gelas per hari dan juga diimbangi dengan makan makanan yang bergizi. Jadi sayur-sayuran, buah-buahan seperti itu. Kemudian mungkin gunakan juga pelembab udara atau penyaring udara karena kan tadi ya musim hujan udara itu pasti lembab cenderung gitu ya. Kemudian jaga kebersihan diri tadi, cuci tangan, terus gunakan masker mungkin juga biar tidak menularkan orang yang lain gitu ya. Terus kemudian hindari paparan-paparan asap polusi atau rokok dan segala macam. Jadi intinya istirahat dan jaga pola hidup yang baik gitu, yang sehat. Nah tapi kalau misalnya batuk dan pileknya tidak kunjung sembuh, Anda mungkin sudah perlu mengkonsumsi obat batuk pilek gitu. Betul. Lanjut nih, nyambung nih tadi kan Pak Iman nanya nih, non farmakologinya apa, farmakologinya apa. Nah kalau untuk jika memang memerlukan terapi farmakologi yang biasa dilakukan tentunya mengkonsumsi obat batuk pilek gitu kan Pak. Nah tapi dalam memilih obat batuk pilek ini yang banyak macamnya, banyak kandungannya dan fungsinya juga berbeda-beda, Swipers ini perlu perhatikan nih dan sesuaikan dengan keluhan dan perjalanan penyakit tadi itu Pak. Jadi nggak bisa kita lagi pilek tapi kita minumnya obat batuk, atau kebalikan kita lagi batuk kering kita malah minumnya cuma obat meredakan pilek, kan nggak nyambung gitu Pak obatnya gitu. Nah terus untuk penyakit ini disarankan produknya adalah? Oke, balik lagi mungkin diulang-ulang ya, produk yang dipakai itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sesuai dengan gejala dari pasien tersebut. Misalnya nih kalau tadi masih di tahap awal, masih di hari 1 sampai ke hari ketiga, masih bersin aja, hidung tersumbat, itu kita bisa pakai Activate yang warna kuning. Yang kuning Paling kanan. Ketika gejala sudah makin memburuk nih, mungkin hari-hari ke-4 sampai hari ke-10 di mana sudah ada demam disertai dengan gampang lelah gitu, gampang capek, kita bisa mengkonsumsi Panadol yang hijau gitu. Kemudian ketika udah masuk ke hari 11 sampai ke 21 di mana pileknya mungkin udah hilang tapi batuknya masih ada gitu ya. Itu kita bisa menggunakan produk Activate yang merah atau yang hijau sesuai dengan jenis batuk yang dialami. Kalau misalnya yang warna hijau itu untuk batuk berdahak, kemudian yang warna merah ini untuk batuk yang kering. Oke, tentunya kandungannya berbeda-beda dong. Betul. Ya kan? Boleh tolong dijelaskan gimana kandungan ini? Boleh banget Pak Iman. Oke, jadi semua produk Activate ini pada dasarnya ketiganya ini mengandung pseudoephedrine dan tripolidin. Di mana pseudoephedrine ini dia merupakan dekongestan yang memang kerjanya tuh untuk mengurangi pembekakan dan peradangan hidung. Intinya supaya hidungnya nggak tersumbat lagi. Nah, yang kedua tripolidin. Tripolidin ini memang fungsinya lebih ke dia tuh antihistamin. Jadi dia tuh mengurangi reaksi alergi. Makanya kita suka bersin-bersin gitu. Nah, itulah fungsinya tripolidin. Nah, sekarang bedanya cuman di Activate yang hijau dan Activate yang merah. Dimana kalau di Activate yang hijau karena dia untuk batuk berdahak, maka ada kandungan tambahan yaitu guaifenesin. Dimana guaifenesin ini merupakan ekspektoran, dimana ya tadi nih karena kita berdahak memang kita akan dipicu untuk dikeluarkan nih lendir-lendirnya. Berbeda dengan Activate yang merah, dimana kandungan tambahannya adalah dextromethorphan. Dimana si dextromethorphan ini dia itu fungsinya kalau tadi si guaifenesin untuk mengeluarkan supaya batuk terus ngajak kan buat ngeluarin lendir, kalau si dextromethorphan ini justru harus ditekan nih. Menekan ya. Karena kan kalau batuk kering gak enak banget kan Pak Iman, kalau kita malah batuk-batuk terus itu kan malah gak enak. Jadi fungsinya dia itu untuk menekan. Nah beda lagi kalau misalnya nih kan ada si Panadol hijau nih. Nah kalau Panadol hijau ini dia itu kandungannya mengandung dextromethorphan tadi untuk batuk yang tidak berdahak, sama ada paracetamolnya untuk demam. Untuk demam betul, karena kan tadi di perjalanan penyakitnya salah satu stepnya tuh, salah satu tahapannya tuh ada yang demam gitu kadang kan. Nah itulah perlunya sih paracetamol di dalam kandungannya.
Jadi kalau kita bisa rangkum nih ya Pak Iman ya, secara keseluruhan kombinasi obat yang ada di dalam Panadol maupun Activate ini tuh udah dianggap aman, dan juga kita menggunakan bahan-bahan atau kandungan-kandungan yang superior, di mana kombinasi obat ini bisa dikatakan lebih unggul jika kita bandingkan dengan kombinasi lain yang memang sudah beredar di pasaran gitu Pak. Oke. Seperti itu. Nah, terus kalau kayak minum itu boleh tiap hari minum kah atau berapa kali gitu kan? Karena kan ada orang enak nih minum obat batuk anget gitu ya, gue minum terus per 5 menit gitu. Ini gimana nih? Oke, tentunya tetap ada aturan pakai ya untuk setiap obat yang kita konsumsi. Mungkin aku anjurkan lagi nih untuk setiap pasien atau teman-teman yang atau mungkin Pak Iman ingin mengkonsumsi obat, selalu baca label yang ada di produknya. Jadi untuk Panadol sendiri, mungkin Panadol itu dosisnya untuk orang dewasa itu adalah 1 kaplet itu untuk 3 kali sehari. Oke, dan jangan mengkonsumsi Panadol lebih dari 8 kaplet dalam jangka waktu 24 jam. Dan ya jadi tidak dosis tidak boleh melebihi anjuran gitu ya. Kemudian kalau untuk Activate itu untuk dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun itu 1 sendok takar itu sejumlah 5 mili itu juga untuk 3 kali sehari. Untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun kita bisa pakai setengah sendok takar aja, jadi 2,5 mili itu untuk 3 kali sehari juga. Dan untuk Activate ini kita tidak dianjurkan untuk anak di bawah 6 tahun. Oke. Nah, Swipers segera lengkapi stok produk apotek milik Swipers dengan Panadol Respi Hijau dan Activate yang pastinya akan banyak dicari di musim hujan ini hanya di ShopRx Belanja. Segera check out, jangan sampai kehabisan. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, dan cuan hanya di ShopRx Belanja. Nah, Mbak Anissa sama Mbak Grace silakan kalau ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Silakan Grace dulu. Mungkin dari aku dulu ya. Oke, ada dong yang mau kita beritahukan kepada tenaga kefarmasian nih terkait dengan tips-tips merekomendasikan atau memilih obat-obat di masa musim hujan kayak sekarang. Yang pertama, pilih obat yang sudah dinyatakan aman oleh BPOM, kemasannya masih utuh dan masih jauh tentunya dari tanggal kadaluarsa. Kemudian yang kedua, sesuaikan dengan kebutuhan dan indikasi obat yang tertera di kemasan. Mungkin sudah kita jelaskan ya tadi bahwa setiap obat memiliki kandungannya masing-masing untuk gejalanya masing-masing yang dirasakan oleh setiap pasien. Kemudian yang ketiga, konsumsi obat batuk sesuai dengan aturan pakai kemasan dan lebih baik lagi sesuaikan dengan anjuran dokter. Jangan melebihi dosis yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir nih, perhatikan juga efek samping dan kontraindikasi obat. Jadi selalu read the label atau read the produk kemasan dari setiap obat. Oke, mungkin sedikit tambahin aja nih ya Pak Iman sebelum ditutup gitu ya. Dimana seperti yang tadi kita perbincangkan sepanjang podcast ini, bahwa kombinasi dari tripolidin, pseudoephedrine dan guaifenesin atau dextromethorphan itu sudah dapat menjadi pilihan yang terbaik banget bagi Swipers ketika mengatasi batuk pada common cold. Jadi penting banget nih untuk apotek dari Swipers untuk menyediakan obat-obatan ini khususnya selama musim hujan. Mantap, terima kasih Mbak Anissa, Mbak Grace. Saya pun banyak belajar jadi tentang Panadol sama Activate dan saya rasa pasti Swipers juga ya. Terima kasih juga untuk Swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share serta nyalakan fitur notifikasinya supaya bisa tetap up to date dengan konten-konten kami yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Swipe RX.